Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Ramades, NIM M1A119012. Baik, saya di sini akan memperjelaskan proposal usaha martabak bangka yang saya buat. Oke, kita mulai saja dari bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Dalam menjalani sebuah bisnis, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan ketahui secara seksama bahwa saat kita memulai sebuah rintisan usaha, maka peluang pasar dan cara menggait pelanggan atau penjual merupakan sebuah hal yang begitu penting. Bahkan keduanya kita lakukan dalam memulai bisnis adalah pertama-tama, marilah kita mencoba setidaknya untuk segera mengetahui bagaimana peluang pasar dalam bisnis kita serta bagaimana pula cara memperoleh order tersebut. Kemudian yang kedua yaitu kita senantiasa harus mampu bagaimana menganalisa mengenai kekuatan dan kelemahan terhadap kompetitor atau persaingan kita dan seberapa jauh mana kemampuan kita ini dalam melakukan persaingan dengan mereka secara baik melalui harga, pelayanan, dan juga segi kualitasnya. Dan terakhir yaitu adalah berusaha segenap kemampuan kita bahwa dengan segala persiapan yang dimulai dari mental serta keberanian dipandu menjadi satu. B. Tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan dari didirikannya usaha industri martabak bangka ini adalah: 1. Untuk menambahkan penghasilan bagi pemilik usaha maupun penjualnya. 2. Untuk menarik minat konsumen agar mencicipi makanan lezat ini. Ketiga, agar masyarakat mengetahui bahwa jajanan khas Indonesia juga tidak kalah lezat dan higienis dari makanan khas luar negeri. C. Visi dan misi. 1. Visi, menciptakan sebuah usaha yang unggul dengan kualitas yang terbaik. 2. Misi, yaitu memberikan kualitas yang terbaik dan memberikan pelayanan yang terbaik pula. Baik, kita masuk yang ke D, analisis SWOT. Adapun analisis SWOT terhadap bisnis ini adalah sebagai berikut. Strength, kekuatan. Penyajian dari martabak bangka ini sangatlah sederhana, tanpa memerlukan banyak waktu dalam penyajiannya. Yang kedua, harga dari martabak bangka ini cukup murah sehingga dapat terjangkau oleh semua kalangan masyarakat maupun konsumen. Yang ketiga, martabak bangka yang kami sajikan ini memiliki rasa yang lebih nikmat dan gurih karena kualitas dan kebersihannya selalu kami utamakan. D. Perlengkapan mudah didapatkan. Yang kedua, weakness, kelemahan. 1. Faktor tempat juga dapat sangat memengaruhi kelancaran usaha ini, karena apabila tempatnya kurang ramai, maka permintaan akan sedikit. Yang kedua, faktor kenaikan dari harga sembako juga dapat mengurangi permintaan dari konsumen. Baik, 3. Opportunities, peluang atau kesempatan. 1. Melihat banyaknya masyarakat yang membutuhkan makanan terutama pada malam hari, sehingga martabak bangka bisa menjadi alternatif sebagai makanan cemilan. Yang kedua, martabak bangka ini bisa dinikmati oleh semua usia, dari yang muda sampai yang tua. Maka pasar sasarannya mencakup semua kalangan masyarakat. Baik, yang keempat adalah threats, ancaman. Melihat dari banyaknya permintaan masyarakat dalam konsumsi makanan-makanan terutama martabak bangka ini, maka persaingan dalam menjalankan usaha ini pun cukup banyak. Dan apabila pelayanan dan kualitas yang kita berikan kepada konsumen kurang memuaskan, maka konsumen pun akan merasa kecewa sehingga usaha ini akan terancam bangkrut. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dalam menjalankan usaha ini akan selalu memberikan pelayanan dan kualitas produk yang terbaik kepada semua konsumen.
Kualitas produk yang baik dan pelayanan yang terbaik menjadi prioritas utama dalam menjalankan usaha ini. 2.5 Perencanaan pasar. 1. Segmentasi pasar. Dalam menjalankan usaha ini harus mengetahui potensi pasar yang dijalani agar dapat diterima semua kalangan masyarakat tingkat bawah, menengah, dan atas. Yang kedua, sasaran atas, masyarakat sekitar dan para pengemudi kendaraan yang melintasi jalan depan tempat usaha ini. 3. Strategi pasar. Strategi yang digunakan adalah promosi dan pelayanan prima. 2.6 Ketajaman membaca peluang usaha. Alasan memilih usaha ini adalah 1. Rasanya yang enak. 2. Disukai banyak kalangan. 3. Bisa dikonsumsi oleh semua umur. 4. Bahan baku mudah didapat. 2.7 Perencanaan biaya produksi dan harga jual. Perencanaan biaya produksi. Asumsi yang digunakan dalam analisis ini adalah sebagai berikut. 1. Masa pakai tempat selama 3 tahun. 2. Masa pakai gerobak selama 2 tahun. 3. Masa pakai kompor minyak selama 1 tahun. 4. Masa pakai wajan selama 1 tahun. 5. Masa pakai peralatan lain, contohnya seperti sendok sayur, spatula, pengaduk, pisau, baskom, selama 1 tahun. Jadwal kegiatannya dari tanggal 22 November 2020 sampai 28 November 2020 itu membuat produk, dan pada tanggal 29 November 2020 pas hari Sabtu jam 15.00 sampai 23.00 itu adalah menjual produk. Bab 2-nya tinjauan umum, aspek manajemen usaha. 1. Nama usaha. Nama usaha yang akan saya gunakan untuk usaha ini adalah Martabak Bangka Manis. Alasan saya memakai nama perusahaan ini karena nama dari Martabak Bangka Manis sangat menarik dan menyehatkan, serta produk yang saya jual adalah martabak Bangka. 2. Lokasi usaha. Lokasi usaha yang saya pilih bertempat di samping Alfamart Pembino. 3. Struktur organisasi. Pemimpin, bendahara, tim kreatif, tim riset, tim pemasaran, dan tim produksi. Struktur organisasi dari perusahaan ini direncanakan hanya memiliki 4 orang karyawan dan 1 bendahara. Adapun perincian tugas-tugas karyawan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pemimpin bertugas untuk mengatur, mengawasi, dan mengecek tugas-tugas tiap tim. 2. Bendahara bertugas mencatat dan melaporkan semua hasil penjualan kepada pemimpin. 3. Tim kreatif bertugas untuk mengembangkan usaha Martabak Bangka. 4. Tim riset bertugas untuk mempelajari tren pada macam-macam makanan, karakteristik, dan permintaan konsumen atau pembeli. 5. Tim pemasaran bertugas untuk menangani aktivitas penjualan dan pemasaran. 6. Tim produksi bertugas untuk memproduksi produk Martabak Bangka. Struktur ini hanya digunakan di tahun pertama sejak perusahaan beroperasi. Setelah itu, kemungkinan akan ada penambahan karyawan sesuai dengan perkembangan usaha ini, sehingga struktur akan berubah sesuai dengan jumlah karyawan yang dibutuhkan. 4. Bentuk badan usaha. Bentuk badan usaha yang saya dirikan ialah bentuk badan usaha perseorangan. B. Aspek produksi. 1. Nama produk. Nama produk yang saya buat dan saya jual adalah Martabak Bangka. Alasannya karena produk yang saya produksi ini adalah martabak yang terbuat dari tepung terigu, santan kelapa, gula, dan juga telur ayam. 2. Bahan dan peralatan. Bahan langsung: tepung terigu, santan kelapa, susu kental manis, gula, telur ayam, dan soda kue. Bahan tidak langsung: gelas kaca, sendok, minyak tanah, dan mixer. Peralatan: pisau, talenan, dandang, dan sendok. 3. Proses produksi. 1. Kocok lepas telur, masukkan air hingga berbuih. 2. Campurkan rata semua bahan kering, masukkan ke dalam air, kocok hingga semua bahan larut.
3. Masukkan vanil dan minyak sayur, aduk rata, diamkan adonan selama 30 menit. Yang keempat, tuang ke dalam cetakan martabak manis yang sudah dipanaskan, tutup sampai permukaan berpori-pori. Tabur dengan sedikit gula pasir pada permukaan, tutup kembali hingga matang. Yang kelima, angkat dan oles dengan butter dan tabur dengan bahan susu kental manis, meses, kacang tanah, wijen, dan sesuai selera. Yang keenam, lipat oles atasnya dengan butter dan potong-potong. C. Aspek pemasaran. 1. Tujuan pemasaran adalah untuk mengenalkan makanan kepada masyarakat pembeli sehingga masyarakat atau pembeli bisa tertarik dengan minuman yang kami promosikan, sehingga nilai beli konsumen bisa tinggi, dan kami juga bertujuan untuk memenuhi selera konsumen yang makin hari makin meningkat. 2. Konsep pemasaran. 1. Produk yang kami pasarkan adalah jenis makanan martabak bangka yang kami desain dengan inovasi yang agak berbeda dengan yang lainnya. 2. Tempat yang kami jadikan pemasaran adalah wilayah yang strategis dan selalu banyak orang agar pemasaran bisa laku cepat. 3. Harga yang kami tawarkan cukup terjangkau, sesuai dengan harga yang sudah beredar di pasaran dengan kualitas minuman yang tentunya sudah teruji khasiatnya. 4. Promosi usaha yang kami lakukan yakni dengan membuat brosur melalui internet atau jejaring sosial, agar tidak hanya orang dekat saja yang mengetahui, tapi orang jauh pun bisa tahu usaha kami tersebut. Yang kelima, distribusi produk kami di pinggir jalan dan di pinggir jalan komplek perumahan agar masyarakat cepat tahu tentang produk yang kami pasarkan. D. Aspek finansial. Permodalan. Modal awal yaitu Rp2.670.000. 2. Rencana anggaran biaya (RAP). Biaya bahan baku selama 5 kali produksi. Itu tertera yang di bawah ini. Lihat tabelnya saja ya. Oke, yang ketiga, harga pokok penjualan. Harga pokok sama dengan biaya bahan baku dibagi jumlah produksi, sama dengan 300.000 dibagi 300 yaitu 2.000. Harga jual produk. Harga jual yaitu harga pokok ditambah persen laba kali harga pokok, sama dengan 2.000 ditambah 300% kali 2.000, sama dengan 2.000 ditambah 4.855. Jadi 6.855 per kotak. Keuntungan yang tercapai. Pendapat sebulan 5 kali produksi, harga jual kali jumlah produksi bahan baku. 7.000 dikali 300 sama dengan dikurang 300.000 sama dengan Rp2.999.000. Pembuktian BEP-nya. Perhitungan BEP bisa dilihat di bawah ini. Oke.